itu mari kita akan kembali merenungkan kepada firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal yang ke-6. Tidak terasa anak-anak kita yang di asrama yang selama ini bersama-sama kita sudah berkurang karena mereka telah mengikuti ujian akhir di sekolah masing-masing, dan karena itu pasti lulus, amin. Sehingga karena pasti lulus, mereka sudah tinggalkan asrama, tinggalkan kita, dan kita doa supaya mereka semua mendapatkan hidup yang jauh lebih baik. Amin. Kita semua yang ada di sini, saya lihat ada Mbak Dea ini lama tidak ketemu, puji Tuhan. Ada Mak, ada Bu Yanes, terima kasih Bu, sudah healing, ya. Di sini kita bisa lihat ada Vivi dan Dika yang selama ini kita pergumulkan untuk pindah ke Jawa. Dan untuk pindah ke Jawa, saya pikir kemarin semuanya akan mudah, baik-baik saja. Tapi minggu pertama tiba, sepanjang minggu itu harus menjalani sekian banyak aktivitas yang meletihkan. Mbak Ati ketemu saya atau Pak? Ora. Tidak saya, tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Kita akan baca bersama-sama pada pagi hari ini Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai yang ke 13, dan kita baca lagi ayat yang ke 17 sampai yang ke 19. Ya. 9 sampai 13. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memeranakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar. Ayat 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat yang ke-17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup dan dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya. Bersama-sama dengan engkau jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Judul khotbah pagi ini, terlalu. Sudah bisa katakan terlalu. Katakan satu dengan yang lain berpasangan. Terlalu. Terlalu kalau disampaikan kepada pasangannya masing-masing yang punya pasangan, kalau baik, terlalu baik, luar biasa.
Tapi nek megene kalau ngomong terlalu mesti terlalu megene. Ada yang katakan kalau penyanyi terlalu. Siapa? Roma. Ya. Kata terlalu ini begitu banyak implikasinya. Artinya ditujukan kepada siapa dan bagaimana. Saya sangat berharap hari ini pasangan suami istri katakan terlalu cantik, terlalu gagah, terlalu baik. Engkau bagiku, amin. Amin. Gak usah godek. Nah, godek itu menunjukkan gak sanggup lagi, terlalu sampai ini. Ya kan? Nah, ada 3 hal yang disampaikan oleh firman Tuhan yang terlalu menurut kacamata saya. Yang pertama adalah terlalu yang pertama disampaikan ayat yang ke-12, 11 dan 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Terlalu yang pertama adalah kondisi dunia saat itu di hadapan Tuhan. Firman Allah mengingatkan kepada kita, bukan sekedar menginformasikan kepada kita, tetapi memberitahukan kepada kita, bagi Tuhan bumi pada zaman Nuh itu, bumi dengan segala isinya sungguh-sungguh membuat Allah menjadi gede-gede, menjadi kecewa, menjadi susah, menjadi geram, karena keadaan bumi pada waktu itu sungguh telah rusak. Saya akan mencoba membaca di dalam terjemahan lain dari ayat itu, ayat yang ke-11. Dalam bahasa yang ada, sementara itu, dan kita bandingkan ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Dalam ayat ini, terjemahan ini, terjemahan yang hidup. Sementara itu kejahatan meningkat dengan pesatnya di bumi ini, dan Allah melihat dunia ini sudah busuk sama sekali. Dan terjemahan yang lain dikatakan seperti ini. Allah melihat ke bumi. Bumi telah kotor karena orang yang ada di sana telah mengotorinya dengan cara hidup mereka. Kekerasan terdapat di mana-mana dan telah membinasakan hidup mereka di bumi. Bumi telah kotor karena manusia mengotori bumi ini. Kalau hanya dikotori saja, tembok yang baru dicat ditandatangani oleh cucu, tanda tangan yang tidak pernah putus, gandeng kotor, orang tua ngelus dodo, yuk mari dicat api-api diregeti. Pernah bikin lihat begitu? Saya ingat anyaran Fani sekolah harus berapa lama gitu, diajari tembok untuk tulisan-tulisan. Dia ngomong begini, opa bisa ngecat? Bisa. Saya gambari. Nanti kalau sudah puas cetan lagi ya Pak. Coba. Yang saya pikir waktu itu, seumur ngono sudah tahu mengotori, merintah lagi. Bukan hanya tanya, nanti nek wis aku puas, apa namanya, tanda tangan atau coret cetan. Nah, terus tak tanya, kenapa dicat? Biar baik lagi.
Lah umpama sekarang belum kadung, mbok oret-oret wis mandek sakmono, Nduk. Dibelikan papan tulis, nah coret-coret di sini. Apik neng tembok. Ya wis, pilihannya itu aku hanya bisa katakan terlalu cerdik, terlalu pintar, tetapi dia ngerintah. Ya, engko ceten neh kan upah bisa. Saya katakan terlalu, dia masih waktu itu masih titipan di TK. Ya toh? Loh pikirannya kok, loh opa iso ngechat, ya gitu. Kan pertanyaan orang tua tuh. Nah, iso tak akan ngechat kan gitu ya. Bisa ngechat? Bisa. Nanti nek aku wis puas oret-oret chatten. Lho tak coret terus chatten, tak coret chatten ya gitu ta. Wis ada pemikirannya itu sudah melanglang ke mana-mana. Dengan satu catatan, berarti sebenarnya tembok tak oret-oret ki dengan kata mbahku mesti nesu kan ngono ya. Tapi dia menganalisa. Karena seorang kakek meskipun marah, alah mau bondo ngecek ngonai piro ini daripada ngeplak tune. Bapak mbak mungkin, nakal, nek mbah ya, alah yang itu kan. Nah itu kenyataannya saya juga begitu kalah tune. Tuhan kita melihat pada masa riwayat Nuh itu melihat bumi, dikatakan firman Tuhan, bumi telah rusak di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Rusaknya tuh di hadapan Tuhan. Tuhan tahu bahwa bumi dirusak oleh berbagai macam keadaan yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Allah sebenarnya begitu jijik. Allah sebenarnya butuh marah. Allah sebenarnya melihat semua keadaan itu begitu. Pemakun mulai ngelus jodoh, ngelus batok, nggak tahu. Mungkin batok ngelus jodoh ini ya. Saya sumpah bumi sudah begitu rusak. Bukannya bumi, seisi bumi sudah rusak. Dikatakan firman Tuhan. Dan penuh dengan kekerasan. Bukan hanya keplak mengeplak, tetapi kata-kata yang keras, kata-kata makian, kata-kata macam-macam hal yang membuat hati menjadi keras, kali disampaikan dengan keras, dengan kemarahan, dengan semua keadaan yang lain, bukan lagi perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan di seluruh bumi. Dengan lain kata, dosa sudah merusak seluruh bumi. Dosa bisa merusak seluruh bumi dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam pintu untuk masuk ke bumi untuk merusakkannya. Bahkan pasal yang keempat dari kitab Kejadian. Bagian pertama itu tulis Kain dan Habil. Apa yang Bapak Ibu Saudara ingat waktu lihat Kain dan Habil? Dalam cerita ini apa? Pembunuhan. Di mana? Hah? Di mana? Di mana? Nah, kita baca saja untuk melihat titik persoalan sehingga pembunuhan terjadi. Di mana itu ada? Kain dan Habil. Kemudian manusia bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Waktu lahir anak laki-laki yang bernama Kain itu, Tuhan mengatakan, aku mendapatkan dengan pertolongan Tuhan. Senang enggak? Senang enggak? Senang. Karena pergumulannya untuk mendapatkan seorang anak dapat, dan itu merupakan pemberian Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habil. Adik Kain dan Habil menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain
mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Berikutnya, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemak. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan Kain dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Awalnya di mana? Ibadah kepada Tuhan bisa menjadi pintu masuknya dosa. Halo? Ibadah loh. Kita kan ibadah, kebaktian, ngabekti ning ngarep Gusti bisa menjadi celah untuk iblis masuk. Dosa beracara di sana. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan korban itu sedang beribadah. Halo. Lalu Kain mempersembahkan korbannya dan Habel juga mempersembahkan. Dalam kesempatan beribadah itulah iblis mulai bisik-bisik kepada Kain. Makanya hati-hati dalam jalan hidup ini. Iblis tidak wedi mek wong ibadah. Iblis tidak takut dengan orang yang melayani. Iblis tidak takut dengan semuanya. Dia mencari celah untuk masuk, membisikkan kemauannya. Sehingga kalau kita baca selanjutnya, mempersembahkan bagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban sembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemak. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi perhatikan ini, Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu kita memperhatikan di situ. Sementara beribadah mempersembahkan ngolah-ngolah, oh itu kok diterima sama Tuhan, ini kok enggak. Hari itu juga hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya menjadi muram. Piye Pak kos nek muram? Coba gambarkan Rene ya. Sampeyan yang gampang ngomong, gampang itu ya tak omong cat. Ini muram aja guyu. Muram di anakmu. Sip. Gabruk. Mukanya muram, hatinya panas. Bukannya menjadi sangat panas karena kemarahan. Aku bisa menggambarkan kalau itu sosono ya marah ya apa. Bukan hanya diam, bukannya garang, tetapi dengan pola tingkahnya. Ya, kalau Dursasana pasti akan seperti itu. Nek Kusnoto kelihatannya garang, burine plecak. Kain ini begitu disentuh hatinya oleh situasi kondisi dalam ibadah itu, hati Kain menjadi sangat panas dan muram. Dosa masuk di tengah-tengah ibadah seseorang. Terlalu yang kedua adalah ayat yang ke-9. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Apa yang dikatakan ini? Nuh
di tengah dunia yang rusak, di tengah dunia yang tidak beribadah, di tengah dunia yang tidak takut akan Allah, Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Terlalu soleh, terlalu rohani, terlalu dekat dengan Tuhan, sehingga keadaan dunia tidak membuat dia lepas hubungannya dengan Tuhan. Terlalu kuat pegangan imannya, terlalu dahsyat keyakinannya kepada Tuhan, terlalu kuat keyakinannya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang dia sembah bukan Tuhan yang biasa, yang mengerti situasi kondisi dan mengenal dia secara pribadi. Meskipun di tengah dunia yang sudah rusak seperti itu, dia yakin mata Tuhan melihat seseorang dari dasar hati yang terdalam. Amin. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, ini bukan informasi, tetapi ini masukan daripada Tuhan. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nah, misalnya saya katakan Pak Nanang orang benar, tidak bercela di antara orang-orang sak gereja. Nah, misalnya gitu ya. Sak gereja sing kagum dengan dia. Di luar sana belum tentu kagum dengan dia. Tetapi Nuh ini di antara orang-orang sejamannya, zaman itu, waktu itu, kondisi yang begitu luas, luar biasa itu, hanya Nuh yang terbaca, terlihat di mata Tuhan hidup benar dan tidak bercela. Kemarin setelah saya pulang dari jemput, itu ya di Lebu, terus muter-muter melihat rumah-rumah yang bakal mungkin disewa atau dibeli, nak duitnya cukup, kalau tidak mungkin berjalan keliling-keliling di Malang, lihat kantor, lalu keliling-keliling di situ, termasuk rumah yang direkomendasikan oleh Mbak Pita kalian. Di antara jalan-jalan rumah dalam sangat-sangat mengecewakan hati Tuhan, berencana memusnahkan segala yang hidup, manusia dan binatang. Terlalu marah. Tuhan terlalu kecewa melihat kondisi bumi yang ada, sehingga tekadnya adalah akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup bernyawa di kolong langit, segala yang di bumi akan mati binasa. Bukan hanya banjir bandang yang disampaikan, tetapi air bah. Bedanya air banjir bandang dengan air bah itu adalah kalau banjir bandang karena hujan dan terjadi kerusakan di sana sini, terjadi banjir bersama dengan longsor. Tapi setelah itu banjir akan memusnahkan semuanya dan hilang banjir. Tapi kalau namanya air bah itu turun hujan dari langit, sumber-sumber meluap dengan terus-menerus, banjir dari sana ini terjadi dan menggenangi bumi berhari-hari. Kemarin begitu sampai di rumah dari hari Rabu, Kamis, Jumat sore sampai di rumah, putuku langsung pengen melompat mengkolah, sudah agak malam. Begitu
Begitu lihat air dia langsung lompat. Enek lele sing gede-gede sak sikile Mas Ari gitu ada 12 atau ada 16. Ada kolam, sudah disediakan kolam yang ada. Lalu karena dia ngotot untuk masuk ke situ, dan kalau sudah masuk di air yang kotor itu dia pura-pura main puter-puter. Terus diam mulai sedikit-sedikit diminum itu. Nah, terlalu anak ini. Dapat enak mau bukan ulang keputusannya terlalu begitu. Musnahkan kolam kabeh itu abot kolamnya apa putune ngono iki. Bagiku. Nek wingi-wingi ngene kene murah minggu 10 dina gak balik. Lah iki ning kene terus. Ben minggu balik rene iki kok. Nek putumu nyemplung kono sak waya-waya dadi kadal. Minimal tak kasih waktu Rebo, jadi nanti Senin kan kita balik di Malang, bla bla bla, Rebo sore, wis baru wis resik sak kotor-kotornya ngalih kono ngalih. Aku pikir terlah. Iya kan? Orang tak tandangi kok ya kebangetan, putuku kok ya abot ingon-ingone abot kesenangane timbang putune repot. Dan aku mulai pikir-pikir ini caranya memusnahkan kolam, ya wes, enggak apa-apa, tapi menyingkirkan itu kan butuh waktu, butuh tenaga, butuh tempat pembuangan. Pas noleh tonggoku tak tok tak incen. Ya boleh. Anu kok ini pondasi sok bulan ngarep niki pituan ben saya kira di pawon di pondasi terus diuruk kurang tak sumbang kilo ya tak sumbang apa kok tak sumbang uruk juku dhewe endi kolam ki tutuk ana resik ana angkat ana dhewe. Saya kira seminggu kas ora iso Rebo kudu ban ora tak kene wong liya. Ya. Terlalu kakung. Wis ora memang peraturan iki ngono. Dadi tak kasih tapi Rebo entek lewat kok iki tak kene wong liya. Jadi Kamis putu-putu kok kene wis semuanya serba belum lagi hari itu kuras saiki kabeh buah ana. Lah lele sak sikil-sikil Mas Ari ngono kok bang orang gila nih. Pelakon dhewe. Iya kan? Terus tak nene wong mesti wong bodoh gila ya kan? Lah lele gede-gede. Pikir, akhirnya tak sedot pikirmu tak pindah ngono. Terus ya ono kabeh aja sisa. Ora nek kolam. Wes sat saja. Pikirku tak donen iki tambah rejo ngono sitok-sitok ngono kok sak anu dinggo samu sok kemes. Wes aku kemes ae. Ora pokoke dina iki lelene kudu buyar entek. Aku pikir sampean ya. Begitu mengeringkan sampai saya gosok-gosok mikir kita hari ini harus habis piye. Wes sing gelem lele ndang pedorene wes ndang angkatan. Baru rono. Nangkap Mbak Brani dan seterusnya. Wes gawa apa ada beras ing karung lho. Dadi ora sampe cekal mlebokne langsung. Mlebok ning ngono ae setengah dot. Orang mlebu-mlebu wedi gila dan seterusnya. Memang orang gila waktu nyekel. Gila itu terlalu kan. Besok itu selesai. Tuntas. Dulur darunan teko wong branglor pas kok ya pas ngoro, pas didem gede kan posisi tok.
es banyak bekasih ini mana es satu masalah selesai tapi begitu begini so Rebo kudu selesai ada tak pitung rono ini es aku seneng sak lho kok wis pokoke mbuh seperti setiap kesenian acara budal acara Selasa Rebo kudu entek aku ya seneng jane iki wis cukup nanti uruke dapur nggonku tapi mung rong dina iki lho kon aku lembaki rasa turu jadi diketoki di gempuri terus diusung dhewe nek cetil ya wis rampung dhewe nek ora cetil golek tanggomu kan bayaran dhewe ya kan semuanya serba nah Tuhan melihat semuanya itu waduh dunia keadaan sudah tidak karu-karuan pegel saking pegelnya Tuhan katakan aku akan mendatangkan air bah meliti bumi untuk memusnahkan segala hidup dan bernyawa di kolong langit aku tidak ngerti waktu itu lele enek pondak berdosa apa enggak kambing domba ada enggak membuat kerusuhan atau tidak yang saya membaca di sini yang berbuat dosa adalah manusia yang penuh kekerasan, penuh kekejian, penuh dosa, penuh keadaan ini yang tidak menjadi baik. Dan menurut penyelidikan katanya jam itu bukan hanya kawin mawin manusia zaman Nuh itu, tetapi manusia kawin dengan binatang pun terjadi. Walaupun tidak semua itu merupakan kejahatan yang luar biasa di mata Tuhan dan dikatakan terlalu sehingga firman Tuhan memusnahkan segala yang hidup bernyawa di kolong langit segala yang ada di bumi akan dibinasakan. Dosa kejijikan Tuhan didatangkan dari semua dan rupanya dalam hidup berpasang-pasangan pun bisa menjadi celah untuk iblis berbuat dan dosa merajalela. Karena itu hati-hatilah dan dalam semuanya itu Tuhan berbaik hati. Sedikitnya dilakukan dua hal oleh Tuhan pada masa itu. Saya carikan catatannya. Allah tidak membiarkan dunia yang rusak. Allah tidak hanya membiarkan keadaan yang ada di sekelilingnya lalu memutuskan hubungan begitu saja. Tetapi sedikitnya karena kemurahan hati Tuhan kepada dunia di sekelilingnya, Tuhan melakukan dua hal pada masa itu. Yang pertama, karena keadaan dosa manusia yang sudah begitu rupa, Tuhan membatasi umur manusia. Kalau zaman Nuh dan sebelumnya itu manusia usianya ratusan tahun. Ada yang ingat hari ini bisa tunjukkan kepada saya umur manusia yang paling tinggi siapa dan berapa? Sejak ada manusia, dari Adam sampai ke Nuh. Umur manusia. Firman Tuhan memberitahukan bahwa pernah ada seorang yang usianya 965 tahun. Itu usia manusia terpanjang di muka bumi. Lah nek angger wong umure 195 Pak Bandi misalnya gitu. Ini ketemu Mbah Buyut Mbah Buyut nenek moyangnya Pak Bandi ketemu
cucu cicitnya hidup bareng-bareng ngono piye kira-kira? Mbah buyute Pak Bandi sinten asmane? Mbah Buyut orang baik. Nek make kan Mak Gemi. Baik. Nah, Mbah Tomojo, Mbah Buyute? Mbah bapake Mbah Tomojo sinten? Tomojo terus Mbah Gemi. Mbah Toni, Mbah Tomojo, Mbah Tomi, terus Mbah Gemi, terus Bandi. Umpama yen bayangne Mbah Tomojo sak anak putune sik sugeng kabeh tak Mbah Tomojo sik sugeng. Terus turun Mbah Tomi sak keluarga besarnya sik sugeng, Mbah Gemi sak putra wayahe sik putra-putrane sik sugeng. Lalu Pak Bandi duwe putu, duwe anak Dian sak anak putune wis enek gitu. Terus Dian duwe anak dia wis menikah sudah sak anak putune urip bareng ngono. Sampeyan kon niteni iki sapa iso ndak kira-kira? Kira-kira? Pasti bimbel kapan dan seterusnya. Sekarang 94, Pak. Usia 94 isik sugeng tapi ngerepotne sampai anak-anaknya dan semuanya karena sudah ada yang sudah lewat yang disenangi, yaitu jadi hidup harus dengan Ridwan, makan dengan Ridwan, kalau tidak mau melakukan apa-apa. Usia dibatasi, masih ada yang 100 tahun lebih. Dulu waktu zaman Nuh itu 120 tahun. Dan sekarang ini firman Tuhan dalam perjanjian baru mengatakan manusia itu usianya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun saja. Jadi awalnya umur 75, Tuhan mengatakan umurnya 70 tahun, tinggal memberi kesempatan berapa? 5 tahun. Iku nek 25. Lah aku iki saiki masuk 27. Kalau lebih dari 70 itu bonus. Makanya memang sepuh-sepuh nanti saya diparingi sugeng masih sehat. Titik-titik dengkulku. Bagus? Iya, dengkulku bonus, Pak. Bonus itu pemberian lebih dari itu. Masih paling sugeng tapi ya lara, ya linu, ya ndredeg, ya gampang masuk angin. Itu gawane bayi. Ora usah sambat. Kalau lebih dari 70 jauh lebih banyak masalah kayak itu. Semuanya masalah itu bonus. Makanya kita sementara masih hidup dalam ukuran daripada Tuhan 70 sebelumnya. Mari kita belajar menjadi seperti Nuh. Sampai Tuhan pada akhirnya kagum dengan diri kita. Dan Tuhan akan mengatakan kepada kita, Meseni adalah seorang yang benar dan tak bercela. Ya kan? Luar biasa, pengen tidak dengar seperti itu. Sriaton adalah manusia yang benar tak bercela. Tekonono mae. Kalau mae dikatakan tak bercela, kabeh anak-anak putu-putune beh mae. Muga-muga panjang urip pira mak 80. 82 meh 83. Anak saya di panjang umur. Tapi nek pas ketemu nyapa mak? Weteng Gus. Nanti rame-rame bendarane iki ngepok weteng.
Aku gurung mangan, ya ternyata padahal isu jadi mangan lali. Aku sebab, lah mak bonus mak, wis aja dirasa-rasane kabeh anakmu padha susah. Iki paling urip, iki paling kuat. Sehat mulai. Nanti balik ngebuk-ngebus. Puji Gusti, ngebuk puji Gusti. Haleluya, diberkati anak putune kabeh. Amin. Betapa luar biasanya kalau kita hidup bojone aja mati-mati yo Pak. No. Ya, mana sih? Kapan sampean mati? Iku wis jelas iku lho. Tapi katakan Pak, sing iki wis awet urip yo Pak, kekancan urip bareng. Ya. Sanajan rono rene gandengan mesra, rangkul-rangkulan. Ora mergo mesra, wedi rek gebuk. Jadi Mbah Batu tututan kan jebet mesra. Ora wedi gebuk itu. Ya. Tuwek-tuwek gandeng-gandengan mesrane. Sing situ lutut aduh, Pak, iki piye ta, Pak? Sing situ boyok ae coba. Nek sing situ lututnya, ke situ boyok, nek ora rangkul-rangkulan. Dijane apa rangkul-rangkulan piye? Situ. Dengkulku, Pak. Sing situ lilah-lilah piye? Tapi itulah keindahan di masa tua. Rambutnya putih. Ya, Tuhan menggendong kita rambutnya putih. Rasa disemir, Gusti lah bener bingung. Lali. Ada yang cocok tuh marot tuan dikeren kayak. Mi rambutku agak putih, tak tuku semir. Lu semir apa? Bawa. Ireng, koyok wong desa, koyok wong tuwek. Loh, koyok tak tapi gawe semir sing gaul. Kuning. Aku gawe semir nduk. Bakal mami kon tuku sing ngene iki lho. Nang gawe semir diputik di ireng koyok wong tuwek. Terus piye? Ya kadang-kadang ijo, kadang kuning ngono lho. Merah udang. Lah kok malah tuh ngajari sing gak kenal. Iya tapi putune digendongnya ya gila. Putune ngale sujune putune dudu tiak so kae Dika. Dika ora wong semir dan nulis dilus-lus. Ke toko lihat cewek rambutnya disemir ditutne ae, mau cekal tangane dilunggone apa? Didemok rambut. Lah pas tak tuntun dan mlayu niku lho cewek-cewek lah Mbak nyun ngapunten Mbak. Iki mau putuku tapi karepe dhewe mung pengen demok rambutmu. Aja mbok seneni ya Mbak anu. Nek ora wong tuwek biayaan kan ngono. Wong terus ndito biayaan wae. Padahal Dika karepe dhewe mung pengen demok rambut sing itu kok ketemu wong sing rambutnya nek pengen ibu-ibu dipeluk sama Dika. Merah. Tuhan berkati kita pagi hari ini. Terlalu baik dan kasih anugerah Tuhan begitu luar biasa. Dan yang kedua, ada penghukuman sekaligus pemusnahan daripada Tuhan. Ada penundaan daripada penghukuman itu dibatasi hidupnya, tapi satu saat kita akan dimusnahkan semua. Tapi orang yang benar, kata firman Tuhan, tidak katut pemusnahan itu sudah dibuktikan Allah kepada Nuh dan anak cucu. Meskipun dunia tidak bersahabat, situasi begitu berat, mari kita belajar untuk membangun persekutuan kita semakin hari semakin erat, semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin bersungguh-sungguh, sehingga kalau Pak Kos tadi bersaksi, aku tadi batin, disaksi pengongkon koncone Pak Kusi, bersaksi pengongkon koncone Pak Kusi, ya, dia bersaksi saya gampang marah itu saksi. Aku masih gampang marah tuh gampang bla itu bersaksi. Tapi dia ngomong saudara-saudara sesuk kuwi ngongkon kancane. Nah jadi aku gampang marah, katakan dengan diriku sendiri
aku mau berhenti dan besok dibuktikan tidak garang lagi. Halo, senyum. Anake, putune, bojone atau tanggane mungkin tidak berkenan, dia kata bisa tersenyum saja, tidak dengan muka garang. Makanya tadi tak bagus jangan muram. Pemenang muram merem ora. Peringas, menunjukkan kemarahan Tuhan. Apa tadi yang dikatakan muram tadi adalah kain muram. Bayangkan kalau yang muram marah itu Tuhan semua dimusnahkan. Tapi kemusnahan itu orang hidup benar, tidak bercela dengan zamannya di sekeliling dibandingkan semuanya itu Tuhan punya keistimewaan. Meskipun kita banyak, tetap kita satu jemaat Tuhan. Lah bayangkan kalau misalnya satu saat Tuhan itu ngumpul terlalu wong tambah cel. Gesiat Immanuel, wong apik kabeh, tobat kabeh, manut kabeh, usaha hati dan semua diputuskan semua sehati. Dolan cuk tanggal 9. Halo. Saya kali kan wis hati burung. Oh. Lah nek aku iki ora gumun dane Gusti Allah gumun mek kene. Wis sepakat sepian waktu lalu sok Kemis tanggal 9 bulan Mei itu kenaikan Yesus masih kita dolan. Baru teko titi wancane aku kerja. Lah kok duwe yo lah kita harus rasa hati. Padahal Tuhan beri sak tambah rejo Tuhan gumun. Aja gumun di ngono ora tapi luar biasa. Godhek kok bisa tapi luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat